Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait rekrutmen CPNS dan P3K, yang mana untuk CPNS formasi guru dan tenaga kesehatan untuk tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya ini akan dialihkan ke P3K teman-teman. Ini merupakan kabar buruk sekaligus kabar gembira juga teman-teman. Kabar gembiranya adalah peluang untuk lolos menjadi ASN ini lebih besar. Karena dalam 1 tahun pelamar ini bisa mendaftar sampai 3 kali teman-teman. Jika yang pertama gagal bisa mendaftar di kesempatan berikutnya di tahun yang sama. Untuk CPNS kan hanya 1 kali saja teman-teman dalam 1 tahun. Itu pun kalau ada perekrutan. Tapi untuk P3K dalam 1 tahun ini bisa mengikuti seleksi sebanyak 3 kali teman-teman. Jadi kesempatan untuk lolos ini lebih besar. Berikut adalah pemaparan dari Kepala BKN teman-teman. Nah, kemudian apakah ada penerimaan guru CPNS? Sementara ini Bapak Menpan, Bapak Mendikbud dan kami sementara ini sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K. Jadi bukan CPNS lagi. Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kenapa? Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4-5 tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional. 20 tahun kami berusaha menyelesaikan itu, tapi tidak selesai dengan sistem PNS. Jadi ke depan ini sistem ini akan diubah menjadi P3K. Demikian juga untuk tenaga kesehatan, dokter dan lain-lain, penyuluh itu juga akan statusnya P3K. Sebenarnya best practices di negara-negara maju juga melakukan hal-hal yang sama. Jumlah P3K di negara maju itu sekitar 70-80% dibandingkan PNS-nya. PNS-nya hanya 20%. Dan untuk hal-hal yang bersifat pelayanan publik, status kepegawaian para penyelenggaranya adalah P3K. Jadi ke depan ini jumlah P3K di Indonesia harusnya akan lebih banyak dibandingkan jumlah PNS. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Menteri. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan dari Kepala BKN teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, ini ada informasi mengenai penempatan. Kita lihat yang poin 1, bagi peserta yang lulus passing grade di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Nah, jadi guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut ini akan lebih diprioritaskan teman-teman dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Kemudian kita lihat yang berikutnya, jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Nah, ini apabila jumlah yang lulus passing grade ini melebihi dari formasi yang dibutuhkan teman-teman, maka peserta dengan lulus passing grade tertinggi ini akan ditempatkan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat yang nomor 2, peserta-peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali. Peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu kabupaten atau kota yang sama guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Kemudian yang nomor 3, bagi peserta yang tidak lulus passing grade, pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K. Pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga pendidikan honorer. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.